Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan menjelaskan tentang apa itu model bisnis. Apa itu model bisnis? Yaitu suatu model yang kerangka kerja dari bisnis yang menjelaskan cara melakukan bisnis untuk menghasilkan pendapatan dan menciptakan suatu nilai. Selanjutnya di sini ada fungsi model bisnis. Yang pertama, mendeskripsikan pelanggan. Yang kedua, mendeskripsikan produk dan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, mendeskripsikan rantai pasokan dan nilai. Yang keempat, memformulasikan strategi kompetitif usaha dan rencana jangka panjangnya. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi perubahan-perubahan organisasi yang perlu diantisipasi. Selanjutnya yaitu menyajikan proporsi nilai. Yang selanjutnya mengestimasikan struktur biaya serta jumlah dan potensi pendapatannya. Selanjutnya ada model bisnis berdasarkan cara mendapatkan pendapatan. Di sini ada beberapa model bisnis berdasarkan pendapatan yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan sebagai berikut ini. Yang pertama ada penjualan, yang kedua ada biaya berlangganan, yang ketiga ada biaya transaksi, yang keempat ada biaya iklan, yang kelima ada biaya afiliasi, yang keenam ada biaya lisensi. Model bisnis berdasarkan tipe organisasinya. Berdasarkan tipe organisasinya, e-commerce dapat berupa organisasi e-commerce murni, pure e-commerce, atau e-commerce parsial e-commerce. E-commerce murni adalah e-commerce yang seluruh aktivitasnya digital, dan e-commerce parsial adalah e-commerce yang setidaknya memiliki satu dimensi digital. Turban et al. Tahun 2018 membedakan e-commerce murni dengan e-commerce parsial berdasarkan dari sifat ketiga aktivitas-aktivitas utamanya. Yang pertama, pemesanan dan pembayaran. Yang kedua, pemenuhan order. Yang ketiga, pengiriman. Masing-masing aktivitas tersebut dapat secara fisik atau digital. Selanjutnya, model bisnis berdasarkan pelakunya. Yang pertama, business to business. Yang kedua, business to customer. Yang ketiga, customer to business. Yang keempat, business to employees. Yang kelima, customer to customer. Yang keenam, government. Selanjutnya, model e-commerce berdasarkan kontrol dan integrasinya. Tapscott et al. Tahun 2000 menggolongkan tipologi e-commerce ke dalam 5 macam tingkat kontrol ekonomis, dibedakan dengan tingkat kontrol ekonomis rendah dan model berdasarkan tingkat kontrol ekonomis dan tingkat nilai integrasinya. Tingkat kontrol ekonomis tinggi, tingkat kontrol ekonomis rendah menunjukkan e-commerce tidak dikontrol oleh e-commerce lainnya, tetapi mengorganisasikan dirinya sendiri. Tingkat kontrol ekonomis tinggi yaitu e-commerce dikontrol oleh e-commerce lainnya dalam bentuk adanya hierarki pengawasan. Tingkat nilai integrasi dibedakan menjadi tingkat nilai integrasi rendah dan tingkat nilai integrasi tinggi. Integrasi menunjukkan bagaimana kaitan proses satu e-commerce dengan proses e-commerce yang lainnya. Model e-commerce berdasarkan kontrol dan integrasinya. 1. Agora adalah suatu platform e-commerce yang merupakan suatu tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi. Yang kedua, agregasi adalah e-commerce yang menggabungkan agregasi beberapa pemasok ke dalam satu buah toko daring yang nyaman. 3. Aliansi adalah kerjasama antara dua atau lebih perusahaan e-commerce yang saling menguntungkan yang melibatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Yang keempat, rantai nilai adalah jaringan integrasi vertikal dari satu perusahaan e-commerce membuat dan menjual barang atau jasanya ke perusahaan e-commerce lainnya. 5. Jaringan distribusi adalah perusahaan yang menyediakan jasa, mengalokasikan dan mendistribusikan produk-produk. Model bisnis berdasarkan kegiatannya. Yang pertama, pasar terbuka dibagi menjadi dua, yaitu pasar dan pertukaran elektronik dan pemasaran langsung daring. Yang kedua, sistem lelang elektronik. Ketiga, pembelian kelompok. 4, iklan dan pemasaran viral. 5, portal menawarkan jasa dan pencarian konten, berita, email, chat, dan lainnya. 6, penyedia komunitas. 7, dropshipping. 8, pelabelan privat dan pabrikan. Yang ke-9, pelabelan putih.
Rapat 2010 mengklasifikasikan beberapa model e-commerce berdasarkan kegiatannya yang sudah dibahas sebelumnya ke dalam kelompok sebagai berikut. Yang pertama broker, kedua iklan, ketiga infomediari, keempat pedagang pengecer, yang kelima model langsung, 6 afiliasi, yang terakhir komunitas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Model bisnis itu mendefinisikan logika operasi sebuah perusahaan, menjelaskan secara terperinci bagaimana organisasi tersebut menciptakan, mengirim dan menangkap nilai baik bagi pelanggan maupun bagi dirinya sendiri. Model bisnis ini intinya terletak pada aransemen strategis dan kode komponen-komponen utama seperti proporsi nilai, yaitu masalah yang dipecahkan atau nilai unik yang ditawarkan, dan segmen pelanggan, yaitu pihak yang dituju. Selain itu, model bisnis secara eksplisit menguraikan cara perusahaan menghasilkan uang dan biaya yang harus dikeluarkan, yang pada akhirnya bertujuan untuk memastikan sistem keseluruhan berjalan secara berkelanjutan dan memberikan keunggulan kompetitif yang berbeda di pasar. Selanjutnya, model e-commerce juga termasuk model bisnis yang mendigitalisasi seluruh siklus perdagangan, menciptakan nilai melalui platform online untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa secara efisien. Intinya terletak pada pemanfaatan teknologi untuk menawarkan kenyamanan tanpa batas dan skala pasar yang masif, di mana keberhasilannya tergantung pada integrasi mulus antara pengalaman pengguna dan efisiensi logistik. Sekian presentasi tentang model bisnis dari kelompok kami, kurang lebihnya kami juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.